warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Perkenalkan, saya Hermawati, IDE Suara Ahli Madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana proses strategi delivery dari pembelajaran Agenda 2 atau Kepemimpinan Strategis pada pelatihan kepemimpinan PKN 2. Adapun tujuan dari pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis adalah bagaimana membekali peserta dengan kemampuan untuk mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Pada mata pelatihan kepemimpinan strategis terdapat 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital bagaimana memberikan pemahaman terkait teknologi informasi dan bagaimana seorang pemimpin melakukan transformasi organisasi digital berbasis digital. Yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan. Bagaimana memberikan pembekalan kepada peserta untuk mampu memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, bagaimana memobilisasi stakeholder, serta menciptakan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Bagaimana memberikan pembekalan kepada peserta agar mampu mengidentifikasi kebutuhan, teknis, serta metode implementasi dalam proses bertransformasi untuk menjadi organisasi pembelajar. Proses pembelajaran Agenda 2 pada kepemimpinan strategis, setelah peserta melakukan MOOC atau pembelajaran secara mandiri, pembelajaran akan dilakukan dengan metode sinkronus, asinkronus, dan klasika. Untuk pelajaran sinkronus, pembelajaran sinkronus dan asinkronus akan dilaksanakan pada hari ke-14, hari ke-15, serta hari ke-16. Sedangkan untuk klasikal akan dilaksanakan pada hari ke-37, di mana fasilitator dan peserta akan bertemu secara klasikal untuk 2 jam pelajaran. Untuk sinkronus, untuk pembelajaran di hari ke-14, sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, itu sebanyak 4 jam pembelajaran. Yang tentu saja, karena ini adalah awal dari pertemuan antara fasilitator dan peserta, maka akan diawali dengan perkenalan. Untuk membina suasana dengan peserta, maka akan diberikan ice breaking, bisa berupa cerita, pantun, dan lain-lain, baginya sekitar 5 menit. Lalu kemudian, kita akan mereview hasil pembelajaran MOC dari peserta. Kita akan menggali apa yang sejauh mana peserta memahami setiap materi dari Agenda 2. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi penugasan. Pada saat MOC, peserta diberikan penugasan esai. Dan pada saat sinkronus yang pertama, maka peserta secara bergantian akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil esai yang diberikan. Fasilitator serta peserta lain itu diberi kesempatan untuk memberikan masukan, sehingga menjadi perbaikan buat peserta yang melakukan presentasi. Di akhir dari sinkronus hari pertama, peserta diberikan tugas untuk memperbaiki hasil esai berdasarkan hasil masukan dari fasilitator dan peserta lainnya, serta diberikan penugasan tugas kelompok, di mana kelompok akan dibagi menjadi 3, yang masing-masing terdiri dari 10 orang untuk mengerjakan 3 dari mata pelatihan, yaitu kelompok 1 terkait dengan kepemimpinan kewirausahaan, kelompok 2 kepemimpinan digital, dan yang terakhir adalah organisasi pembelajaran. Setelah 4 jam pelajaran, peserta melakukan pembelajaran mandiri secara sinkronus dengan tugas individu untuk mengerjakan perbaikan esai, dan belajar mandiri kelompok, yaitu dengan mengerjakan tugas kelompok. Asinkronus hari kedua. Asinkronus hari kedua itu diawali dengan ice breaking tentu saja, lalu kemudian kita mereview pembelajaran sebelumnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan pembahasan bagi hasil esai perbaikan. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Hasil pekerjaan kelompok dipresentasikan. Lalu di akhir setelah presentasi kelompok, kita akan melakukan pembulatan pembelajaran Agenda 2 berdasarkan hasil diskusi. Sebagai fasilitator, kita akan merangkum, lalu kita mencapai menarik benang merah dari apa yang telah dipelajari terkait khususnya Agenda 2 pada saat diskusi berlangsung. Di akhir
Di akhir sinkronus di hari kedua, di hari ke-15 pembelajaran, diberikan tugas kepada peserta untuk memperbaiki hasil esai, lalu kemudian mengintegrasikan ketiga kelompok menjadi kelompok besar dengan penugasan untuk membuat suatu tulisan, buat suatu esai di mana menganalisa kepemimpinan strategis pada organisasi, memilih salah satu organisasi yang dilihat dari perspektif agenda 2. Setelah 4 jam pelajaran, dilanjutkan pembelajaran mandiri, yaitu asinkronus, di mana individu kembali memperbaiki hasil esai yang telah diberikan masukan, lalu kemudian belajar mandiri kelompok adalah mengerjakan tugas kelompok sehingga menghasilkan satu buah esai untuk satu kelas sebanyak satu hasil kerja kelompok. Di hari ke-16 atau terakhir dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Seperti 2 hari sebelumnya, di pagi hari tentu kita akan memberikan ice breaking untuk membina suasana. Untuk itu, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga diharapkan memberikan ice breaking yang berbeda. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa persepsi, bisa dengan cerita, pantun, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan merefleksi pembelajaran sebelumnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi kelompok besar. Setelah kurang lebih 50 menit, kita memberikan 50 menit bisa sampai 1 jam karena ini akan membahas, kita akan mendengarkan seluruh masukan dari isi kelas. Lalu kemudian waktu 25 menit kemudian digunakan untuk presentasi kembali bagi individu yang esainya masih ada perbaikan dan belum dipresentasikan. Karena ini adalah hari ketiga sinkronus dan asinkronus, maka kita akan melakukan pembulatan. Lalu pembulatan dari semateri kita dan sebagai fasilitator, kita akan merangkum dan membuat penjelasan singkat penjelasan inti dari agenda 2. Dan jangan lupa, sebelum berpisah pada sinkronus, kita harus mengapresiasi dan memberikan motivasi peserta bisa berupa cerita-cerita tentang kepemimpinan yang bisa dijadikan contoh. Setelah proses sinkronus, dilanjutkan kembali dengan asinkronus, di mana pada pembelajaran mandiri individu, peserta diharapkan untuk menuliskan learning journal pembelajaran dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, maksimal 2 halaman. Dan tentu saja, esai terakhir tetap harus diperbaiki. Secara kelompok, kelompok harus memperbaiki hasil pekerjaan kelompok besar, sehingga sebelum diupload. Dan jangan lupa di hari ke-16 atau di hari ketiga pelaksanaan sinkronus dan asinkronus, fasilitator akan mengingatkan peserta untuk mengupload ke dalam LMS penugasan esai individu maupun penugasan dari esai kelompok. Dan diingatkan paling lambat pukul 23.59 karena kami waktu Indonesia bagian tengah di hari ke-16. Jadi batas akhir pengumpulan esai adalah hari ke-16 pukul 23:59 menit. Setelah peserta melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus untuk agenda 2, maka kita akan bertemu peserta kembali pada kelas klasikal, yaitu pada hari ke-37 dari hari pelatihan, yaitu sebanyak 2 jam pelajaran. Karena ini adalah pertemuan awal peserta dan fasilitator secara luring, maka yang perlu dilakukan adalah dengan membina suasana. Kita akan membina suasana keakraban dengan peserta. Dilanjutkan dengan akan ada yang namanya berbagi pengalaman atau kita mereview dengan berbagi pengalaman atau sharing session antar peserta. Bagaimana hal apa kita bisa menanyakan, memancing peserta dengan menanyakan dari proses sinkronus dan asinkronus apa yang diharapkan, apa yang diperoleh, dan bagaimana keterkaitannya dengan proyek perubahan yang diambil, atau bagaimana melihat setiap mata pelatihan dari perspektif organisasi mereka. Lalu kemudian setelah berbagi pengalaman, kita akan melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta untuk menerima dan memahami dari setiap mata pelatihan. Untuk evaluasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan bertanya, atau bisa dengan menuliskan di kertas, atau kemudian bisa juga dengan menyebutkan kata yang diingat oleh peserta, kemudian nanti akan dirangkai antara peserta satu dan peserta lainnya. Dan tentu saja pada pembelajaran klasikal di hari ke-37 ini akan diakhirinya dengan pembulatan dan pembelajaran kepemimpinan strategis, di mana kita merangkum secara keseluruhan menjelaskan keterkaitan antara ketiga agenda tadi.
sehingga bisa dipahami dan dimengerti untuk kemudian diterapkan di organisasi masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta seperti cerita bijak dan lain-lainnya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih. Demikianlah strategi delivery dari agenda 2 kepemimpinan strategis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.